Pemirsa, mau tanaman cabai seperti ini, mau tanaman cabainya sehat, mau buahnya banyak, nih obatnya, pestisida nabatin. Salah satu momen emas dalam berkebun adalah ketika memasuki masa panen. Apa jadinya ketika tanaman yang kita rawat dari kecil dan sudah mulai membuahkan hasil, tiba-tiba rusak hanya karena kita lalai menjaganya dari serangan hama. Waduh, pasti kecewa berat ya. Untuk mengatasi hama, kita membutuhkan yang namanya pestisida. Berdasarkan sumber bahan pembuatannya, pestisida dibedakan menjadi dua macam. Ada pestisida kimia, ada pestisida organik atau alami. Penggunaan pestisida kimia menyebabkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, penggunaan pestisida berbahan baku alami merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama atau organisme pengganggu tanaman. Karena dibuat dari bahan-bahan yang terdapat di alam, lebih ramah lingkungan dan lebih aman bagi kesehatan manusia. Bahan-bahan apa saja yang bisa dijadikan sebagai pestisida organik, kita akan bahas tuntas di video kali ini. Ini ada dua pestisida yang mempunyai kekhususan. Yang ini bahan-bahannya yang saya sebutkan tadi, yang ini. Ini untuk pengendalian hama seperti trip, seperti ulat, seperti belalang. Ini menggunakan ini. Yang satu ini untuk pengendalian jamur. Biasanya musim penghujan itu antranoksa, terus yang di bawah itu kadang-kadang ada yang kena layu fusarium. Nah, menggunakan ini. Ini keduanya bahannya yang kita sebutkan tadi, tapi ini kita tambahin kunir. Pestisida nabatin ini cara bekerjanya berbeda dengan pestisida kimia. Kalau ini tidak langsung begitu kita semprot langsung KO. Nah, ini berlahan, pelan tapi pasti. Pemirsa, ini udah bikin banyak untuk persiapan. Pemirsa, kita buka, suaranya penting gejos. Pus. Ini yang pupuk, ini yang lindi. Ramunya lindi. Tuh, wah, terus ya. Tuh jeblok pemirsa, buah. Sampai saya kaget, itu gasnya banyak. Pemirsa, kita cari bahan-bahan yang dapat digunakan untuk pestisida nabatin dari alam. Nah, ini pemirsa, ini ada tumbuhan yang bisa digunakan untuk pestisida nabatin, namanya brotowali. Nah, brotowali ini biasanya digunakan untuk jamu-jamunan, tapi rasanya tuh pahit. Nah, ini bisa untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Batangnya seperti ini, bisa kayak bergerigi. Nah, ini daunnya seperti ini pemirsa. Dia itu memang merambat di pohon lain, itu bisa naik ke atas sana. Nah, ini saya, ini namanya brotowali. Biasanya itu di pasar tradisional, khususnya yang jamu-jamuan itu mesti ada. Bilang aja brotowali, pasti ada. Ayo kita cari tanaman lain yang bisa untuk pengendalian hama juga. Ayo pemirsa. Ini pohon apa namanya? Coba pemirsa, kalau tahu. Ini biasanya tumbuh-tumbuh secara liar juga di samping-samping rumah, di belakang rumah itu ada bunganya pemirsa. Kita lihat seperti apa bunganya. Ayo sini. Bunganya cantik, keren. Ini bunganya nih. Bunganya bisa dipandang enak, bisa untuk mengendalikan hama juga. Ini namanya pohon temulawak. Pemirsa mesti sering dengar, tapi tidak tahu kalau temulawak itu ada bunganya. Inilah bunganya pemirsa. Cantik pemirsa. Nah, ini sekarang kan tumbuh tunas-tunas baru.
Ini musim penghujan, dia tumbuh. Daunnya seperti ini, garis-garis. Ayo kita lihat yang lainnya yang bisa dipergunakan untuk pestisida nabatin. Ini daun mimba. Ini rasanya pahit. Ini juga bagus untuk pestisida nabatin. Pembuatannya nantilah, kita belajar nanti pembuatannya. Yang penting pemirsa sudah tahu ciri-cirinya seperti itu. Itu daun mimba. Terus bahannya itu ada lagi, namanya ini sambiloto. Sambiloto ini biasanya itu hidup di pekarangan-pekarangan, tumbuh liar. Tapi kadang-kadang kita itu tidak tahu manfaatnya sambiloto. Nah sebenarnya ini kalau dimanfaatkan juga untuk campuran pestisida nabatin, bagus sekali pemirsa. Kita cari lagi satu lagi bahan untuk pestisida nabatin. Sebetulnya banyak, tapi kita kasih tahu pemirsa yang umum yang bisa digunakan untuk pestisida nabatin. Ayo pemirsa. Ini namanya daun insulin. Ini juga tanaman toga yang bisa dimanfaatkan untuk pengendalian hama. Biasanya ini digunakan untuk diabetes, tetapi kali ini untuk pengendalian hama pada tanaman. Untuk pembuatannya video selanjutnya. Jangan lupa ikutin terus pembuatan pestisida nabatin. Semoga bermanfaat. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Dadah, meledak pemirsa. Duer.